Selamat datang di channel Fakta Militer. Akhir-akhir ini perairan Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Cina memperkuat posisinya di perairan tersebut. Cina sepertinya tidak menggubris protes keras dari Amerika, Vietnam, dan Taiwan atas tindakan sesuka hatinya di Laut Cina Selatan. Beijing juga telah melarang adanya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan sengketa tersebut. Cina akan melarang segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang telah diklaim oleh Beijing. Wilayah itu meliputi antara lain daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin. Beijing telah mengklaim secara sepihak 80% wilayah Laut Cina Selatan, yang juga diperebutkan oleh negara-negara tetangga termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Hal ini tentunya telah membuat Cina semakin melanggar zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia sendiri telah mempersiapkan langkah militer menghadapi tindakan barbar Cina ini. Salah satunya dengan mempersenjatai Pulau Natuna Indonesia melalui Minimum Essential Force atau MIF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi dalam 3 tahap. TNI mulai mendorong maju armada perangnya ke perbatasan antar negara tersebut. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Alat utama sistem senjata atau alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo class dan korvet Diponegoro class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Dan yang terbaru adalah korvet kelas Parhim TNI Angkatan Laut yang tanpa diduga ternyata ikut dibawa ke Natuna. Di Natuna juga akan ditempatkan kapal selam untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut, dan rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang nyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk. Dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, maka akan membuat banyak negara berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran di batas wilayah Republik Indonesia kita tercinta ini.